Jadi ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Efeknya di hati saya, gila, tadi nyombong, sekarang nantang. Paham ibu-ibu sekalian? Tadi mengatakan kitab ini paling sempurna, sekarang nantangin. Kalau memang kamu merasa ada yang lebih baik, datengin satu surat yang semacamnya. Saya bilang, Kang, emang gak ada di dalam masa-masa ini berapa ratus tahun gak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran? Maka Fatih Karim menjawab, ya silakan kamu cari sendiri. Dalam hati saya gini, ini kitab satu-satunya yang beda. Saya gak bisa bahasa Arab pada saat itu, ngerti juga bahasa Arab juga enggak. Tapi dalam pikiran saya adalah, saya enggak pernah baca kitab kayak gini. Paham ibu-ibu sekalian? Saya enggak pernah baca buku kayak gini. Saya pernah baca Alkitab, saya pernah baca Weda, saya baca Tripitaka, walaupun enggak lengkap seperti saya baca Alkitab. Tapi satu-satunya kitab yang nantangin, yang benar-benar merasa meyakinkan bahwa ini dari Tuhan, ini cuma ini. Seolah-olah kalau kita beli HP, lantas kemudian kita dapat buku petunjuk, di buku petunjuknya itu ada mereknya, merek Samsul gitu kan ya, misalnya authorized seller Samsul, ada kemudian hologramnya. Paham ibu sekalian? Ini satu-satunya punya bukti, punya segel. Maka kemudian saya bilang, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkannya semacamnya. Lalu kemudian saya mikir-mikir gini, tapi kan saya kan bisa begini aja, saya tinggal masuk Islam aja. Kalau saya masuk Islam, ternyata nanti ada yang bisa lebih mendatangkan yang lebih bagus daripada Al-Quran, saya tinggal keluar aja. Benar gak ibu-ibu sekalian? Karena saya pikir gini, toh selama ini ketika saya baca kitab-kitab lain, saya baca kemudian kitab suci dan semua buku-buku yang lain, nggak ada yang semeyakinkan ini. Maka nggak ada ruginya kalau saya masuk Islam. Siapa tahu ini memang agama yang benar. Akhirnya itu ayat yang membuat saya masuk Islam. Satu ayat doang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Setelah masuk Islam, apakah saya berhenti mencari ada enggak yang lebih bagus daripada Al-Quran? Masih nyari saya sampai sekarang. Itu penjelasan saya yang kemarin. Maka enggak pernah saya dapatkan ada yang lebih bagus di dalam Al-Quran. Yang saya dapat malah semakin banyak bukti dan semakin banyak bukti bahwa Al-Quran itu benar. Contoh, mau praktek live bawa Al-Quran enggak? Nah di HP-nya ada Al-Quran, buka surat As-Saff coba. Coba buka surat As-Saff. Kita kasih praktek dikit di mana yang termasuk mukjizat Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran yaitu adalah mukjizat Al-Quran itu tata bahasanya ibu-ibu sekalian. Bukan sainsnya, bukan prediksinya, tapi tata bahasanya. Coba kita lihat surat As-Saff itu juz ke-28 surat ke-61 ya kalau nggak salah ya. Coba, ya benar ya. Sebentar lihat dulu. Ya 61. Coba lihat di tengah bagian bawah. Wis, kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Kok Ustadz tengah bagian bawah Ustadz? Ya karena kan tinggal digeser-geser. Oke coba lihat tuh. Coba lihat ayat ke berapa nih sebentar. Coba lihat ayat kelima. Ayat kelima bunyinya apa? Jadi gini cerita ibu-ibu sekalian. Surat As-Saff sebelum saya ceritain tentang salah satu keindahan di dalam Al-Quran. Surat As-Saff ini adalah surat yang menceritakan dua nabi sekaligus. Ada Nabi Musa dan ada Nabi Isa. Namanya disebut di situ, ada Musa dan ada Isa. Kenapa dua nabi ini diceritakan dalam surat yang sama yaitu adalah surat As-Saff? Karena dua nabi ini termasuk nabi yang paling apes di dalam sejarah para nabi. Kenapa apes? Karena pengikut-pengikutnya itu paling rewel. Jelas sampai di sini? Karena pengikut-pengikutnya itu paling spesial. Jelas ya? Nabi siapa? Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa apesnya adalah nanti kita baca di sini, dia justru malah diresain sama pengikut-pengikutnya, malah dijahatin sama pengikut-pengikutnya. Nabi Isa dia malah dijadiin Tuhan sama pengikut-pengikutnya. Sampai di sini paham? Oke, coba dilihat ya. Surat As-Saff ayat kelima. Di situ kemudian Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Bisa dibaca tadi? Oke, coba lihat.
Wa idh qala, dan ketika Musa berkata, wa idh qala Musa li qaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku kenapa engkau menyakiti hatiku, kenapa engkau buat aku rasanya sedih banget, kenapa aku ngelihat kalian itu berat banget. Oke, berarti Musa lagi ngomong sama siapa? Kaumnya. Siapa kaumnya? Siapa kaumnya? Bani Israel. Ingat baik-baik, kaumnya Musa namanya siapa? Bani Israel. Maka dia berkata pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Oke, kalau gitu kita coba lihat pada ayat yang berikutnya. Nah, coba lihat pada ayat yang berikutnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika berkata pula Isa anaknya Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Oke, berarti ada dua nabi yang ngomong. Satu nabi apa namanya? Nabi Musa. Yang kedua nabi apa namanya? Nabi Isa. Nabi Musa berkata, ya qaumi. Coba baca di situ. Benar nggak? Ya qaumi. Sedangkan Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Padahal kaumnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Nabi Isa kaumnya siapa? Bani Israel. Suratnya sama? Sama. Kenapa dua nabi itu berkata beda? Nabi Musa berkata, ya qaumi. Nabi Isa berkata, ya Bani Israel. Kenapa nggak disamain aja? Lah kalau ibu-ibu yang bikin Al-Quran, kira-kira ibu samain atau enggak? Nah, ngapain dibedain? Orang nabinya sama-sama Bani Israel, orang Musa sama Isa itu satu garis keturunan, sama-sama mendakwai Bani Israel. Harusnya begini, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, sama. Idh qala Isa liqaumihi ya qaumi. Kan gitu kan ya? Kenapa harus berbeda? Kenapa harus satunya ya qaumi, satunya lagi ya Bani Israel? Atau kenapa enggak semuanya ya Bani Israel? Kenapa beda? Ada yang tahu? Itulah kerennya Al-Quran. Enggak ada satupun kalimat, enggak ada satupun kata kecuali presisi banget di dalam Al-Quran. Coba lihat baik-baik. Kenapa satu ya qaumi, kenapa satunya ya Bani Israel? Saya pengen cerita. Kalau dilihat dari ras saya, berarti saya kira-kira orang mana? Sunda, Jawa, Cina? Saya orang Cina, betul? Orang Cina itu biasanya marganya dari bapaknya atau dari ibunya? Dari bapaknya. Kenapa marga saya Xiao? Karena bapak saya marganya Xiao. Karena marga ibu saya bukan Xiao, marga ibu saya Huang, bukan Hong, Huang. Huang marga ibu saya, marga bapak saya Xiao. Saya boleh milih atau cuma boleh satu aja? Satu aja. Orang Cina turun marganya dari bapak. Berarti kalau bapaknya Cina, dia punya marga. Kalau bapaknya bukan Cina, contoh ada bapaknya pribumi nikah sama ibunya Cina, dapat nggak marga anaknya? Enggak. Anaknya nggak dihitung orang Chinese karena dia nggak punya marga. Paham sampai di sini? Saya orang Chinese, istri saya orang Jawa. Kita menikah punya anak. Anak saya yang pertama namanya Alila Sofia, cewek. Berarti dia dapat marga atau tidak? Dia nggak dapat marga. Dia dapat marga tapi dia nggak bisa nurunin lagi karena dia cewek. Anak saya yang kedua namanya Sifar, laki-laki. Berarti dia dapat marga? Dia dapat marga. Bisa nurunin lagi? Bisa. Anak saya yang ketiga laki-laki namanya Gozi. Dia dapat marga? Dapat. Bisa nurunin lagi? Bisa. Anak saya keempat perempuan. Dia nggak bisa nurunin marga lagi. Paham sampai di sini ibu sekalian? Anak saya yang kedua itu dari atas ujung rambut sampai dengan kaki itu nggak ada Cina-Cinanya. Hitam gitu kan ya. Badannya Jawa banget gitu kan ya. Badannya ibunya banget. Nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Tapi dia orang Cina atau orang Jawa? Dia orang Cina. Karena dia punya marga karena bapaknya orang Cina. Paham ibu-ibu sekalian? Maka panggilannya Koko. Jelas ya? Karena dia orang Cina, karena bapaknya orang Cina. Jelas sampai di sini? Maka dia nanti punya anak laki-laki, anak laki-lakinya berdapat marga. Paham? Yang anak saya yang pertama semuanya copy paste saya.
Tapi begitu nanti dia punya anak, apakah anaknya orang Cina? Bukan, karena dia sudah nggak dapat marga lagi kalau dia sudah punya anak. Paham sampai di sini? Maka anak saya yang hitam itu orang Cina, anak saya yang putih sipit bukan orang Cina nanti anaknya. Paham? Karena bapaknya orang Cina. Balik lagi ke Musa, balik lagi ke Isa. Musa dan Isa adalah Bani Israel. Bani Israel itu dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Maka bapaknya Nabi Musa itu Bani Israel. Maka dia juga Bani Israel. Maka kaumnya semuanya Bani Israel. Ngapain dia manggil lagi ya Bani Israel? Paham ya? Contoh saya bilang, wahai orang-orang Cina. Aneh dong, saya kan orang Cina. Saya bilang, wahai kawan-kawanku, kan gitu. Wahai kaumku, kan gitu. Betul? Nah tapi Ustadz bilang Isa juga Bani Israel. Harusnya dia juga manggil Bani Israel dong. Oke, coba lihat di sini. Inilah detailnya Al-Quran. Detailnya Al-Quran. Bapaknya Musa orang apa? Bani Israel. Bapaknya Isa orang mana? Isa punya bapak. Maka Isa tidak bisa mengklaim bahwa dia Bani Israel. Maka Allah lewat surat As-Saff ini benar-benar menjaga kemuliaan Isa dan menjaga kemuliaan Maryam. Maka dikatakan Isa benu Maryama. Maka berkata Isa anaknya Maryam. Karena Allah pengen kasih tahu, kalian kan nuduh Maryam pelacur. Kalian kan nuduh bahwasanya Isa itu punya bapak. Kalian kan nuduh Isa itu adalah anak haram. Padahal Allah melindungi kemuliaan Isa, Allah melindungi kemuliaan Maryam lewat ayat ini yang turun. Satu berkata, ya Bani Israel, karena memang punya bapak. Satunya lagi berkata, ya qaumi, karena dia punya bapak. Satunya lagi berkata, ya Bani Israel. Keren atau keren? Itu Al-Quran. Itu baru satu contoh. Semua Al-Quran ternyata luar biasa. Tahu surat Yusuf? Tahu surat Yusuf? Tahu. Ibu-ibu sering baca surat Yusuf? Biar anaknya ganteng seperti Yusuf. Bagus ya. Jangan lupa ya, orang ganteng punya banyak ujian. Contoh yang di depan ibu-ibu sekalian ya. Dipersekusi gitu ya, dibilang radikal. Siap-siap aja kalau anaknya ganteng tuh pasti banyak masalah. Termasuk Yusuf. Lihat apa hebatnya surat Yusuf. Lihat. Episode hidup dalam surat Yusuf. Pertama, Yusuf melihat mimpi. Betul? Wahai bapak, saya barusan mimpi pak. Saya melihat ada 11 barang-barang langit yang sujud kepada saya. Ada matahari dan ada bulan. Bapaknya tahu itu maksudnya apa? Tahu. Matahari bapaknya, bulan ibunya, 11 benda-benda langit adalah saudara-saudaranya. Jangan cerita nak. Nanti kamu dapat masalah. Bukan apa-apa. Itu saudaramu itu kadang-kadang julid. Mereka tuh kadang-kadang iri dan dengki. Maka jangan kasih tahu pada saudara-saudaramu. Episode pertama. Episode kedua. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya julid. Dia diajak main. Lalu kemudian malah ketika itu dizolimi. Lalu setelah dizolimi, dia kemudian diantarkan ke bapaknya cuma bajunya doang yang sudah bersimbah dengan darah. Itu episode yang kedua. Episode ketiga, masuk sumur dia, ditemukan sama orang, dijual sama orang dengan harga rendah. Episode berikutnya, episode berapa berarti ini? Episode 4. Episode 4, lalu kemudian dia digoda sama cewek. Masih ingat? Robek depan atau robek belakang. Episode 4 digoda cewek, masuk penjara episode kelima. Betul? Episode kelima, nah itu episode 1, 2, 3, 4, 5. Masuk penjara. Setelah masuk penjara, lihat. Surat Yusuf itu satu-satunya surat yang tidak dijeda sama Allah ceritanya. Beda dengan Nabi Musa. Suratnya mencar-mencar di mana-mana tuh. Ayatnya mencar-mencar di mana-mana, ceritanya nyambung-nyambung di mana-mana. Betul? Isa nyambung-nyambung di mana-mana. Ada surat Ali Imran, ada surat Maryam, ada surat As-Saff dan segala macamnya. Nah, satu-satunya yang lengkap itu adalah Yusuf. Pertama, dia kemudian mimpi. Kedua, dia kemudian dijahatin sama saudaranya. Ketiga, dia dijual dengan harga rendah. Keempat, dia difitnah dengan perempuan. Kelima, masuk penjara. Paham sampai di sini? Setelah dia masuk penjara, baca Al-Quran, Allah jelasin tentang tauhid.
Berimanlah kepada Allah, jaga tauhidnya, jaga imannya, jangan berharap selain pada Allah. Itu titik baliknya. Setelah titik baliknya, setelah kemudian jelasin tentang keimanan, balik lagi tentang apa? Iman, kunci daripada seluruhnya. Setelah jelasin tentang iman, lihat, keluar daripada penjara. Betul? Karena dia punya mimpi, bisa mengartikan mimpinya raja, keluar dari penjara. Masuk penjara, keluar dari penjara. Ini kayak tengah-tengahnya iman. Masuk penjara episode 5, episode ke-6-nya keluar dari penjara. Tadi episode 4-nya masih ingat apa episode 4? Dituduh berzina. Episode 7, dibersihkan namanya dari zina. Bagus ya. Episode ketiga tadi apa? Dijual. Dia jadi kemudian bendahara negara. Dari dijual jadi bendahara negara. Dari turun jadi kemudian orang hebat. Episode 2 tadi apa? Dijolimi sama saudara-saudaranya, balik lagi bikin rencana kepada saudara-saudaranya. Pas banget, dizolimi saudara, dia kemudian yang sekarang gantian untuk membuat rencana bagi saudaranya. Lalu kemudian balik lagi, mimpinya terbukti. Wahai bapakku, inilah arti mimpinya. Bapaknya dikembalikan penglihatannya setelah buta ketika menerima baju bersimbah darah. Balik lagi ke atas, dia juga kasih bajunya. Benyamin, ini baju saya, kasih ke bapak. Bapaknya bilang, saya nyium baunya Yusuf. Masya Allah, itu kayak sutradaranya itu ya. Itu kayak namanya sekarang adalah ring skenario. Itu itu begitu. Masuk ke atas. Ternyata nggak hanya ada di dalam surat Yusuf, ada di dalam di dalam ayat kursi itu juga ada. Sama itu juga ring skenario. Semua di dalam Al-Quran itu luar biasa. Oke, mau tahu lagi keajaiban di dalam Al-Quran? Ini yang termasuk yang paling hebat. Nih sekarang saya nanya, kita sudah berapa lama kajian? Tadi jam berapa kita mulai? Jam 9-an kita mulai, betul? Mulai dari Alhamdulillah saya sebut. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang bisa niruin ucapan saya dari awal saya buka pengajian sampai 5 menit ke depan aja, niruin persis? Kalau bisa, Anda saya kasih hadiah. Ada yang bisa? Jangankan Anda, saya aja udah lupa. Paham ibu-ibu sekalian? Jangankan Anda, yang kita baru omongin setengah jam yang lalu aja kita udah lupa semuanya. Pertanyaannya, Al-Quran turun berapa tahun? Al-Quran turun dari Rasul berumur 40 tahun, Rasul wafat umur 23 tahun Al-Quran turun. Dan tidak ada satupun kesalahan pengucapan, tidak ada satupun kesalahan istilah di dalam Al-Quran. Padahal 23 tahun, lah kita 5 menit lalu ngomong apa aja lupa. Kok bisa? Kok bisa Nabi Muhammad ngomong 23 tahun, setelah ngomong selesai gak ada editing, gak ada hapus ganti, gak ada kemudian kita revisi, gak ada kemudian perbaikan. Itu Al-Quran jadi dari lisan Rasulullah SAW dari tahun pertama sampai tahun 23 gak ada edit. Itu sendiri aja sudah membuat kita harusnya mikir, mungkin gak itu dibuat oleh manusia? Paham ibu-ibu sekalian? Tidak mungkin. Maka saya bilang, semakin saya belajar Islam, yang saya dapat bukannya Islam tuh malah meragukan, malah bertambah-tambah. Bisa dipahami ibu sekalian? Kemarin ada seorang profesor masuk Islam, dia bilang, kenapa saya beriman pada Nabi Muhammad? Para ulama membahas karena Nabi Muhammad begini, karena Nabi Muhammad begitu. Dia bilang, enggak, saya cuma punya satu hal yang membuat saya yakin dengan Nabi Muhammad, yang membuat saya masuk Islam. Dia bilang apa? Peristiwa ketika Nabi Muhammad itu sedang kehilangan anaknya Ibrahim. Tahu Nabi Muhammad pernah punya anak laki-laki? Namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal. Setelah meninggal terjadi gerhana bulan tuh. Orang-orang pada kacau semua. Wah, ini gara-gara Ibrahim meninggal. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang sangat luar biasa karena Ibrahim meninggal. Orang zaman dulu sukanya glorifikasi, sukanya memperbesar masalah. Wah, keren kan, anakku mati langsung gerhana, gitu kan ya. Maka dia bilang, kalau Muhammad ini nabi palsu, maka dia akan menggunakan kejadian itu untuk menaikkan citra dirinya. Benar kan? Inilah kehebatan aku. Kenapa aku itu nabi? Anakku mati aja, ini gerhana bulan langsung terjadi. Maka kalau kalian bantah sama aku, kalian bisa jadi kemudian bahaya dan celaka. Kan gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad ketika anaknya wafat dan terjadi gerhana bulan? Nabi mengumpulkan semuanya untuk sholat.
Setelah mengumpulkan semuanya untuk sholat, panjang sholat Nabi. Kemudian Nabi bilang sama seluruh manusia, wahai manusia, tidak ada hubungan antara kematian seseorang dengan peristiwa gerhana bulan ini. Tapi semua ini hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Begitu kan? Maka dia bilang, saya masuk Islam. Karena ini tanda bahwa Muhammad itu nabi betul. Enggak mengglorifikasi, enggak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadinya. Ini nabi betul. Paham kira-kira saya Ibu sekalian? Semakin kita belajar tentang Islam, semakin banyak dapat ilmu, semakin banyak dapat bukti, tahu Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya. Artinya adalah apa? Kalau Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya, semua yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Paham sampai di sini? Semua Al-Quran 6.236 ayat semuanya benar sampai ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Oke, berarti ini jawaban ini membuat saya masuk Islam dan membuat saya percaya dengan apapun yang disampaikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah saya buktikan kebenarannya. Oke, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu sudah pernah pergi ke Turki? Belum? Mau pergi ke Turki? Mau. Sudah ada yang pernah, satu kali aja pernah pergi ke Turki. 1, 2, 3. Oke ibu-ibu sekalian, ibu siapa namanya Bu? Ibu Ali. Ibu Eli. Ibu Eli pernah pergi ke Turki sekali. Saya pernah pergi ke Turki di atas 30 kali. Berarti menurut ibu-ibu sekalian, kalau Bu Eli ngasih tahu tentang Turki, dengan saya ngasih tahu tentang Turki, mana yang ibu-ibu lebih percaya? Karena saya sudah lebih daripada 30 kali pergi ke Turki. Jelas sampai di sini ibu-ibu sekalian? Artinya adalah apa? Kadang-kadang kita itu tidak perlu langsung lihat. Kadang-kadang kita tidak perlu harus langsung ke sana, tapi cukup percaya dengan sumber yang benar. Cukup percaya dengan sumber yang benar. Paham maksudnya? Yang maksudnya tidak adalah kita nggak perlu harus lihat neraka. Kita nggak perlu harus lihat bahwasanya ada orang-orang tuh yang disiksa gara-gara mereka tuh nggak beriman pada Allah. Kita tuh nggak perlu harus kemudian langsung disiksa untuk tahu bahwa disiksa tuh nggak enak. Tapi kita cuma perlu membaca di dalam Al-Quran dan kita yakin karena Al-Quran tidak mungkin salah. Paham sampai di sini ibu sekalian? Semua orang-orang itu tahu Nabi Muhammad itu tidak mungkin bohong. Maka kalau Nabi Muhammad ngomong itu pasti benar. Itu yang membuat mereka beriman kepada apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Paham kira-kira maksud saya? Ada dokter, Anda pergi ke dokter, sakit jantung. Dokter bilang ini exercise-nya, ini olahraganya, ini obatnya. Dengan Felix yang ngomong, oh sakit jantung ya ibu ya, ini obatnya dan ini adalah olahraganya. Padahal saya bukan dokter, ibu-ibu percaya yang mana? Dokter dong. Kenapa? Karena saya nggak punya ilmunya. Maka kita nggak usah lihat neraka, tapi kita tahu Al-Quran itu pasti benar. Kenapa Al-Quran pasti benar? Tidak ada yang mendatangkan yang semacamnya. Paham sampai di sini ibu-ibu sekalian? Maka pertanyaan yang dua kajian yang lalu, sekarang ibu-ibu bisa jawab. Harusnya bisa jawab. Saya tanya lagi ya, pertanyaan 2 kajian yang lalu. Masih ingat? Kenapa ibu Islam? Karena Islam agama yang benar. Bagus. Tahu dari mana Islam agama yang benar? Dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak bisa ada yang mendatangkan yang semacamnya. Selesai. Nggak ada lagi pertanyaan lagi. Jelas ya? Itu sudah final. Selesai. Nggak ada lagi pertanyaannya. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita tuh jadi belajar. Kita tuh jadi yakin untuk tidak melakukan itu. Contoh misalnya, ibu-ibu tahu surat Ar-Rahman. Tahu surat Ar-Rahman? Bagus atau enggak? Bagus bacaannya. Kadang-kadang di bulan Ramadan surat yang paling sering diminta sama imam untuk dibaca adalah surat Ar-Rahman, gitu kan ya. Tapi kira-kira artinya itu serem atau indah? Indah atau serem? Bagi saya ketika imam baca surat Ar-Rahman itu agak beban saya. Kenapa? Karena surat Ar-Rahman itu kalau ibu mau tahu sejarahnya, surat Ar-Rahman itu diturunkan di tahun 11 atau tahun 12. Mungkin tahun 12, mendekati hijrah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berdakwah puluhan tahun di kota Makkah dan orang-orang di Makkah masih pala batu. Pala batu mereka, malah makin parah, batu kepalanya. Mereka malah makin mengolok-olok Nabi. Muhammad, katanya lu punya orang dalam. Kira-kira malaikat itu jenis kelaminnya apa ya? Laki-laki atau perempuan?
Gitu. Apalagi katanya, Muhammad, katanya kamu punya koneksi dengan Tuhan Allah ya. Coba datangkan kepada kami azab gitu. Kami mau tahu azab tuh kayak apa. Kayak gitu mereka. Paham ibu-ibu sekalian? Malah makin batu mereka. Maka sebelum Allah turunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun, pertanyaan terakhir yang Allah kirimkan pada mereka adalah surat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Dan kemudian di situ Allah tanya 31 kali, Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Bagian mana yang kalian rasa Allah kurang ngasih kepada kalian? Bagian mana lagi yang Allah nggak kasih ke kalian? Bukankah kalian harusnya bersyukur? Allah sebutin semuanya. Bagian mana lagi Allah tanyakan? Dan di dalamnya apa? Di dalamnya ada cerita tentang orang-orang yang diazab oleh Allah. Allah di dalam surat Ar-Rahman ngasih tahu ada surga. Dan ngasih tahu ada ancamannya neraka. Kalau mereka nggak mau ngikutin Rasul setelah ini. Apa? Ayat yang paling serem bagi saya adalah yatufuna alaihim yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Itu ayat yang paling ngeri bagi saya. Kenapa? Di situ diceritakan salah satu siksaan pada orang-orang ahli neraka adalah mereka disuruh tawaf. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ibu-ibu tahu ada pohon gorkot di dunia? Kalau di akhirat itu namanya pohon zakum. Tahu pohon zakum? Pohon zakum itu pohon yang bijinya dari api neraka. Yang ketika dia tumbuh itu akarnya masih di neraka yang paling dalam. Jadi dia bawa panas yang luar biasa. Nah, siksaan pada orang-orang yang masuk neraka salah satunya adalah famaliuna min halbutun, maka perutnya dipenuhi dengan buah zakum. Buah zakum itu ibu-ibu sekalian, buahnya berduri, ketika masuk itu ngancurin badan manusia, tapi masalahnya adalah bukan itu, masalahnya badan manusia ketika hancur dibalikin lagi sama Allah. Maka perut mereka dipenuhi dengan itu semua zakum, ketika mereka dipenuhi zakum mereka bilang, panas, panas ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah. Allah bilang, mau minum, ada di sana. Lalu mereka lari terbirit-birit, ngacir mereka lari menuju tempat minum. Ternyata di situ adalah apa? Ada hamim, ada minuman-minuman yang mendidih dibuat dari nanahnya manusia. Tapi karena mereka merasa sangat panas sekali, bayangin mereka nggak lihat lagi apapun, mereka langsung ambil itu hamim, mereka minum sampai kemudian sampai habis. Ketika mereka minum hamim, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas ya Allah, mendingan di tempat yang tadi makan zakum. Mereka lari lagi ke tempat zakum, mereka makan zakum lagi. Begitu seterusnya, ketika makan zakum mereka pengen minum hamim. Ketika mereka minum hamim, mereka pengen makan zakum. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Coba bayangin, saya pikir gini, siksaan di neraka itu menurut saya bukan masalah siksaan yang menurut saya lebih menakutkan. Tapi yang menakutkan adalah gak habis-habis. Tahu maksudnya gak habis-habis? Itu siksaan luar biasa berat. Gak habis-habis itu loh. Nah pertanyaan kemudian, kalau kita yakin, emang kita perlu untuk ngelihat kayak begitu? Enggak. Maka dari sekarang kita merasa, ya Allah, kita ingat dosa-dosa kita ketika bulan Ramadan. Kita berharap apa? Ya Allah cepat Ramadan ya Allah. Setelah Ramadan kita mikir apa? Jangan sampai selesai ya Allah. Kalau bisa hari ini kayak gini terus ya Allah. Kenapa? Ampunan Allah berikan. Allah berikan kemudian dari kemudian asar sampai maghrib orang yang berdoa pasti diterima. Ketika kita berdiri ke tarawih itu Allah hapusin dosa-dosa kita. Jalan pergi ke masjid kaki kanan naik derajat, kaki kiri hilang dosa. Lailatul Qadar imanan wahtisaban, kita benar-benar yakin dengan ampunan Allah dan kita benar-benar ngitung dengan ibadah-ibadah kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Apa kurang gak beruntung? Kenapa orang mau Ramadan? Karena iman. Gak perlu ngelihat langsung. Kita gak perlu ngelihat langsung surga. Ketika kita disampaikan oleh Allah surga, di dalamnya ada semua yang kamu inginkan, buah-buahan yang tidak terputus, kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak bertepi, dengan keluarga-keluarga, semuanya balik muda, tidak ada yang pakai ingusan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kemudian orang yang lemah, semua di surga balik dalam keadaan baik-baik saja, dan dalam keadaan yang hebat seperti itu, Allah bilang, wahai hamba-hambaku, gimana di surga? Semua hamba-hambanya bilang, ya Allah, ini yang Engkau janjikan kepada kami ya Allah. Untung kami sabar ya Allah. Ya Allah, kami sabar di dunia itu cuma berapa puluh tahun.
tapi kami di sini dibalas segala-galanya. Allah tanya lagi, masih tersisa kesedihan kalian di dunia? Gak ada ya Allah, gak ada kami ingat kesedihan di dunia. Padahal di dunia dia dizolimi, di dunia orang utang gak bayar, di dunia dikata-katain orang, di dunia difitnah-fitnah orang. Gak ada ingat sama sekali dia ketika di surganya Allah. Lalu Allah bilang, oke, kalau gitu hamba-hambaku, mau gak yang aku kasih lebih bagus daripada ini semua? Hah, ada yang lebih bagus daripada surga? Iya, ada yang lebih bagus daripada surga. Maka kemudian Allah bilang, ayo sini hamba-hambaku, kalian boleh melihat aku tanpa hijab. Setiap sepekan sekali. Maka ketika kemudian Allah kumpulkan seluruh penduduk surga, kemudian Allah buka tabir, kemudian seluruh melihat wajahnya, maka mereka berkata, gak ada lagi kebahagiaan melebihi daripada kami melihat wajahnya Allah. Dan bagi penghafal Quran, mereka boleh ngelihat Allah tidak hanya sepekan sekali. Bagi penghafal Quran, Allah boleh mereka agar melihat Allah setiap waktu tanpa jeda. Masya Allah kan? Itu kemudian orang, kita perlu nggak untuk ngelihat itu semua? Enggak. Dari sekarang aja kita udah yakin bahwasanya surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka keimanan terhadap Al-Quran itulah yang membuat kita mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani kemudian malaikat, mengimani kemudian yaumil kiamah, qadha wal qadar. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Itulah kenapa saya masuk Islam. Keimanannya bertanggung jawab. Kenapa? Masuknya dari akal. Kalau masuknya dari akal, maka tidak ada satupun yang bisa ngeluarin Anda daripada Islam kecuali dua. Satu, Anda gila, bisa keluar daripada Islam. Paham Bapak Ibu sekalian? Bisa Anda keluar kalau Anda gila. Yang kedua, Anda bisa keluar daripada Islam kalau Anda sudah mulai nggak jujur dengan pemikiran Anda. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Maka Allah berkali-kali bilang di dalam Al-Quran bahwasanya hanya orang-orang yang berpikir itu akan mendapatkan iman. Betul begitu? Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan siang dan malam, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda keberadaan Allah bagi mereka yang berpikir. Sebaliknya, yang gak berpikir, Allah gak wajibkan beriman. Maka kalau ada orang lagi gak puasa, kita harus husnudzon. Kita harus husnudzon. Kalau ada laki-laki di bulan puasa Ramadan tapi gak puasa, kita husnudzon. Jangan-jangan dia sudah hilang akal. Kalau orang hilang akal gak disuruh apa-apa. Anak-anak kita belum balik disuruh puasa? Enggak. Enggak sholat boleh? Boleh. Jadi kalau Anda mau gak sholat, Anda mau gak puasa, ya berarti harus hilang akal. Jadi paham Ibu sekalian. Makanya akal di dalam Islam itu dijaga banget. Kenapa? Tanpa akal mereka nggak bisa mendapatkan Allah. Tanpa akal mereka nggak bisa beriman. Tanpa akal mereka nggak bisa taat. Akal itu di dalam kehidupan kayak rem. Jadi kalau misalnya Anda beli mobil tanpa rem, mau? Enggak. Manusia tanpa rem begitu. Lihat anak-anak. Anak-anak akalnya sudah jalan? Belum. Mau ngomong apa aja boleh? Boleh. Malu nggak mereka? Enggak, karena nggak punya akal. Karena akal tuh rem. Akal tuh remnya. Datang ke rumah orang, minta makan dong. Orang-orang bilang, namanya juga anak-anak, kan gitu kan ya. Orang-orang pasti maklum, kenapa? Namanya juga anak-anak, tapi kalau sudah umur 23 tahun. Atau gini, anak-anak ketika terawih, lari-larian, ngider segala macam. Anda marah atau enggak? Biasa aja. Ustadz juga bilang, namanya juga anak-anak. Tapi tiba-tiba ada umur 23 tahun, ngider ketika bulan puasa, terawih ngider, kira-kira gimana? Nah, mungkin kita berhusnudzon, dia sudah hilang akal. Bisa dipahami Ibu sekalian? Baik, ini akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada mukjizat terbaik kecuali Al-Quran. Kalau dulu orang-orang, jadi gini coba ya, terakhir saya ngasih sebuah perumpamaan. Anggaplah begini, ibu-ibu percaya nggak kalau saya nabi? Saya tuh nabi loh Ibu. Percaya atau enggak? Wah, Felix Yao nabi, gitu kan ya. Coba tunjukkan dulu buktinya, betul kan ya? Ibu-ibu pasti nggak akan percaya kecuali kalau saya bawa bukti. Bukti namanya mukjizat. Paham sampai di sini? Kalau ibu-ibu tadi bingung dan merasa, wah ustadz kita sudah gila nih, masa dia bilang dia nabi? Itu sama kayak orang-orang zaman dulu. Musa tiba-tiba bilang, saya nabi.
Gimana nggak heboh tuh orang-orang? Hah, Musa nabi? Ah kayaknya enggak deh, lebih banyak yang lebih ganteng kok, lebih cakep kok, masa dia nabi? Kan gitu kan ya. Tiba-tiba Nabi Muhammad 40 tahun sudah bersama dengan orang-orang, semua orang kenal dia. Nabi Muhammad suatu waktu bilang, saya nabi loh, lu bercanda kali. Paham ibu sekalian? Kebayang nggak ada tetangga ibu-ibu 40 tahun sudah bertetangga, tiba-tiba suatu pagi dia bilang saya nabi. Menurut ibu kira-kira gimana? Saya pulang dulu ya, di rumah kita telepon, Pak RT, tetangga saya kayaknya dia sudah mulai hilang akal, ngaku nabi. Sama kayak nabi-nabi dulu. Mereka ketika ngaku nabi semuanya diragukan. Sampai dia datengin mukjizat. Datengin bukti. Isa diragukan, dia ngidupin orang mati. Oke, saya percaya sekarang kamu nabi. Musa diragukan, sampai dia belah Laut Merah, ya benar dia nabi. Gitu kan ya. Sulaiman diragukan, sampai dia bisa ngomong sama semut, sampai dia bisa memerintah ifrit jin, benar dia nabi. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Tapi nabi-nabi yang sebelum Rasulullah itu semua mukjizatnya selesai begitu mereka wafat. Maka tidak ada satupun lagi yang bisa belah lautan, hidupin orang mati, lalu kemudian bisa ngomong sama jin dan bisa ngomong sama hewan. Nggak ada lagi yang bisa begitu. Tapi Nabi Muhammad itu mukjizatnya tetap ada. Kenapa? Muhammad nabi terakhir, nggak ada lagi nabi. Maka Allah mengatur supaya agama yang terakhir ini punya mukjizat yang nggak habis-habis. Sayangnya kita tidak pernah baca. Sekarang ibu-ibu tahu kan kenapa ibu-ibu hidupnya kadang-kadang ada yang nggak benar? Ya karena ibu-ibu itu HP, tapi pakai buku petunjuknya mesin cuci. Enggak usah, buku petunjuk saya juga HP, tapi tidak dibaca. Karena kalau dibaca mustahil rusak, enggak mungkin, itu sudah jaminan Allah. Maka saya beriman gara-gara Al-Quran. Satu ayat sudah cukup untuk membuat saya beriman. Saya semakin mikir, saya semakin dapat bukti-bukti tentang kemukjizatan di dalam Al-Quran. Kapan-kapan kita lanjutin pembahasan tentang Al-Quran ini, tapi yang jelas cerita kita sudah selesai. Sudah selesai kan ya? Dari awal Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu siapa, berarti setelah saya tahu Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, sudah benar-benar pastilah saya yakin Tuhan saya namanya siapa? Allah.